Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono. Saya merupakan dosen dari Departemen Komunitas. Asal Stikes dari Stikes Binasehat PPNI Mojokerto. Bidang ajar saya di keilmuan keperawatan komunitas dan keluarga serta gerontik. Pada hari ini, saya akan memberikan pengajaran dan informasi tentang mata kuliah yang akan kita jalani. Mata kuliah yang kita jalani pada pagi hari ini adalah keperawatan komunitas 1. Keperawatan komunitas 1 ini merupakan konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, di mana program-program kesehatan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia. Dan mata kuliah ini membahas tentang isu-isu dan cenderung masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai era khusus dalam keperawatan komunitas, di mana masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas serta isu yang terjadi, dan prasyarat untuk mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas 2 yang akan dijalani di semester berikutnya, di mana pengalaman belajar di mata kuliah ini meliputi SDGs, PGBL, pembahasan kasus, dan praktikum nantinya. Diharapkan nanti mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini, diharapkan dapat memahami konsep dasar keperawatan komunitas dalam rentan sehat sakit, dan di mana mahasiswa juga diharapkan bisa menganalisa kebijakan dan program kesehatan dalam menanggulangi masalah kesehatan komunitas menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Berikut, diharapkan secara khusus mahasiswa bisa menjelaskan pengantar kesehatan komunitas itu sendiri. Kemudian, mahasiswa bisa menjelaskan konsep dasar keperawatan komunitas. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan isu dan cenderung dalam keperawatan komunitas. Kemudian, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan epidemiologi dan kependudukan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan konsep puskesmas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan program kesehatan kebijakan dalam menanggulangi masalah utama di Indonesia. Dalam pengajaran dengan saya ini, saya harapkan metode yang digunakan nantinya adalah menggunakan e-learning secara total, karena kita dalam kondisi COVID-19. Dan pada interaksi yang saya lakukan nanti, ada beberapa penilaian secara UTS dan UAS, dan ada beberapa interaksi di dalam kelas nantinya. Dan apabila kita melakukan kegiatan pembelajaran secara asinkronus yang dilakukan melalui YouTube, maka bisa ditanyakan melalui nomor WA yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi adalah sistem penilaian yang nantinya menjadi tolak ukur mahasiswa bisa melanjutkan atau mengikuti keperawatan komunitas kedua atau tidak. Di mana penilaian ini meliputi 1 UTS 20%, UAS 20%, kemudian penugasan 30%, dan diskus 30%. Dan di sini ada beberapa penilaian
grade nilai dari A sampai E, dan ini sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan dengan saya nantinya, kita akan menjalani beberapa kali pertemuan. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Konsep dasar keperawatan komunitas ini yang nantinya kita pelajari adalah tentang sejarah perkembangan keperawatan komunitas itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah isu dan kecenderungan dalam keperawatan komunitas. Di dalam isu dan kecenderungan dalam keperawatan komunitas, ini nantinya yang kita bahas adalah tren dan isu keperawatan komunitas terkait masalah, kemudian evidence based practice dalam keperawatan komunitas itu sendiri. Pada pertemuan yang berikutnya ada topik yaitu tentang epidemiologi dan kependudukan. Di sini nanti yang kita bahas adalah pengertian epidemiologi, manfaat epidemiologi, ukuran dalam epidemiologi, ruang lingkup epidemiologi, konsep penyakit dan riwayat alami penyakit, konsep penyakit, dan kemudian tingkat pencegahan penyakit, di mana tingkat pencegahan penyakit ini meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian ada epidemiologi keperawatan, pengertian demografi, komposisi demografi, pertumbuhan penduduk, ukuran demografi, hal-hal yang berkaitan demografi dan masalah kependudukan di Indonesia. Itu merupakan poin perkuliahan yang berlangsung dengan saya sendiri. Setelah ini kita lanjutkan dengan materi yang pertama, dan kesepakatan untuk tanya jawab bisa melalui WA atau melalui sistem di Siakat yang sudah terpasang dan memiliki user dan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi yang beragama lain. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang topik evidence-based practice in community nursing. Di sini, yang perlu kita awali di dalam pertemuan pada pagi hari ini, kita harus memahami dulu bagaimana sejarah evidence-based practice. Menurut Tanner pada tahun 99, suksesnya evidence-based medicine itu ada beberapa yang menstandarkan praktek profesi kedokteran nakes, kemudian mengeliminasi praktis yang tidak layak, kemudian mendukung praktik yang baik, dan meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan berikut ini menjadi sebuah evidence-based practice yang biasanya disebut dengan EBP. Definisi evidence-based practice ini sendiri dikemukakan oleh beberapa praktisi di sini. Yang pertama, Greenberg and Pell di tahun 2006 di dalam KEL 2011. Evidence-based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Dan di tahun 2011 menurut Melling and Hort, evidence-based practice in nursing adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Dengan ada data-data, kalau kita lihat di sekarang ini, data-data eksternal ini bisa meliputi yang ada di lahan. Kemudian internal biasanya ada di clinical practice di rumah sakit dan klinik-klinik. Di sini merupakan komponen di EBP. Kita tidak menyebutkan secara panjang, kita hanya menyebutkan tentang singkatannya saja, biar nanti lebih cepat. Ada beberapa yang bisa dijadikan sebuah decision making pada EBP itu sendiri, atau evidence-based clinical decision making. Yang pertama adalah bukti eksternal, ya, yang seperti yang saya ucapkan sebelumnya, yang kita dapatkan di masyarakat, kemudian bukti internal.
Bisa berupa data-data di rumah sakit atau klinik, atau tempat kerja. Kemudian manfaat dan keinginan pasien sendiri. Di dalam bukti eksternal di sini, bisa yang saya contohkan tadi, ada hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapatan dari ahli, hasil dari diskusi, panel atau apa, ataupun dari masyarakat itu sendiri. Kemudian bukti internal ini bisa dari penilaian klinis, bisa dari proyek peningkatan kualitas di dalam pelayanan kesehatan, ataupun hasil dari pengkajian evaluasi pasien, atau alasan klinis. Di sini juga terdapat evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan untuk diperlukan treatment yang dipilih dan mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, dilihat dari manfaat dan keinginan pasien ini bisa memberikan manfaat yang terbaik. Pada waktu kita sudah memiliki bukti eksternal dan internal, kita lihat manfaat dan keinginan pasien ini seperti apa. Apakah ini nanti bisa memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan biaya atau tidak. Dan ini merupakan research and translation, di mana ini merupakan adaptasi dari John Hopkins, Nursing Evidence-Based Practice Conceptual Model di tahun 2012. Ya, di mana ada beberapa faktor internal dan eksternal yang di mana di sini bisa menjadikan sebuah evidence base yang baik dan benar. Dan setelah kita ketahui sejarah yang ada, manfaat IBP itu apa sih? Yaitu yang pertama menjadi jembatan antara peneliti dan praktik. Kemudian mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Jadi kita bisa, penelitian itu nggak selalu semuanya baik, tapi ada yang berkualitas buruk juga, sehingga kita dengan evidence base, kita bisa memisahkan mana penelitian yang tidak sesuai atau buruk, dan mana yang baik, sesuai keinginan kita. Kemudian mencegah terjadi informasi yang overload terkait hasil penelitian, dan mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Kekuatan dan kelemahan IBPN itu sendiri. Yang pertama, kekuatannya adalah memberi pelayanan yang terbaik. Yang kedua adalah menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Kelemahannya, ini adalah membatasi otonomi profesional. Karena apa? Karena pada waktu kita mencari sebuah data dengan IBP, otomatis kita kayak kata dalam temurun, terbatas kita dalam mencari sesuatu. Di sini step-step yang perlu kita pahami di dalam IBP ada 7 step atau 7 step of IBP. Ya, ada 7 langkah di sini. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat menyelidiki, menanyakan pertanyaan klinik dengan PICO format, dan mencari pengumpulan bukti artikel penelitian yang paling relevan dengan PICO atau PICO. Melakukan penelitian kritis terhadap bukti-bukti. Ini bisa berupa artikel penelitian. Jadi kita harus benar-benar membaca dan mengkritisi artikel yang kita pilih tadi. Apakah artikel tersebut bisa bermanfaat atau tidak. Kemudian mengintegrasi bukti-bukti terbaik dengan salah satu ahli klinik serta perhatian keinginan manfaat bagi pasien dan membuat keputusan perubahan. Mengevaluasi outcome perubahan telah diputuskan berdasarkan bukti penyebarluasan hasil IBP. Nah, yang pertama yaitu langkah pertama adalah menumbuhkan semangat menyelidiki. Di sini harus ditanamkan. Karena apa? Pada waktu kita ada memunculkan semangat menyelidiki, otomatis kita selalu ada tanda tanya, ini kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Dan elemen-elemen dalam pembudayaan IBP, kita bisa mengajak semua petugas kesehatan untuk menanyakan kembali praktik kesehatan yang sedang mereka lakukan. Apakah sudah sesuai, apakah ketinggalan zaman, atau sudah up to date. Kemudian memasuki IBP dalam visi misi promosi yang dilakukan institusi kesehatan. Adanya mentor, serta kader yang mempunyai kemampuan IBP. Ingat, pada waktu kita melaksanakan dengan proses IBP, kita harus memiliki mentor atau kader yang bisa, mumpuni.
Kemudian ada infrastruktur yang menyediakan alat untuk pengembangan EBP, dukungan administrasi, kemudian secara teratur mengenali identifikasi individu atau kelompok. Pasti dari tadi ada yang menanyakan, apa sih PICO, apa sih PICOT? Nah, PICO atau PICOT ini bisa diartikan P, ini adalah populasi pasien. Jadi siapa yang akan ditargetkan di sana. Kemudian intervensinya seperti apa? Kemudian intervensi pembanding, apa yang mau dibandingkan di sini. Kemudian outcome, apa yang mau jadi outcome kan? Kemudian time frame, batasan. Jadi pada waktu kita melakukan PICO-PICOT, kita batasi dari tahun berapa sampai tahun berapa atau dari waktu berapa ke waktu berapa. Ini ada contoh tentang pertanyaan klinik dengan PICO-PICOT formats. P atau tadi people-nya, teenager. Kemudian kalau kita lihat lagi, I tadi adalah how does cognitive behavior skill building. Kemudian apa yang menjadi pembandingnya, yaitu yoganya. Outcome yang diharapkan apa? Anxiety atau cemasnya. Dan treatment yang diharapkan waktu yang diharapkan nantinya time, ini antara 6 minggu atau berapa. Jadi ada untuk itunya. Ada beberapa contoh yang berikutnya. Dan ini jenis-jenis pertanyaan klinis. Nanti diharapkan mahasiswa bisa membaca slide ini dan nanti ada sebuah interaksi. Seperti kita sepakati sebelumnya, karena ini melalui YouTube, jadi bisa nanti menyediakan pada pertemuan berikutnya atau WA untuk nanti saya tampung pertanyaan-pertanyaan untuk saya jawab di pertemuan di kelas. Ya, ini merupakan contoh penelitiannya. Nah, kemudian langkah kedua, mencari atau mengumpulkan bukti. Nah, bukti-bukti apa ini? Yaitu kata-kata dalam PICO. Kata PICOT, jenis pertanyaan kemudian jenis pertanyaannya, hierarki atau evidence base yang berbeda. Nah, database. Ini adalah database yang disepakati bersama. Ya, PubMed, Sinahel, dan sampai Cochrane database. Ya. Kemudian langkah ketiga, melakukan critical appraisal terhadap bukti. Nah, jadi di dalam critical appraisal terhadap bukti ini membutuhkan dasar-dasar membaca artikel yang baik dan benar. Nanti bisa kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya bagaimana si tabelnya, dan jadi bisa nanti lebih baik lagi. Nah, ini level evidence base. Jadi pada waktu yang paling tinggi adalah systematic review atau meta analysis of RCT. Ya, ini paling tinggi. Kalau expert opinion hanya paling bawah sendiri. Jadi sudah paling mengerucut. Jadi kalau level evidence di prognosis etiology question, synthesis cohort itu menjadi nomor 1 atau case control study. Kemudian langkah-langkah integrasi keempat, langkah-langkah integrasi bukti. Yang pertama clinical experience. Jadi ini merupakan bagian paling penting dalam proses EBP. Decision making, contohnya, kalau saat follow up untuk evakuasi hasil, saya mencatat bahwa treatment kasus akut otitis media first line antibiotik tidak efektif. Jadi artikel terbaru menyatakan antibiotik A itu mempunyai manfaat yang lebih baik daripada antibiotik B sebagai second line antibiotik anak. Ya, ini adalah ternyata kita harus cari decision makingnya. Kemudian pasien, jika kualitas evidence base bagus, intervensi sangat memberikan manfaat. Akan tetapi jika hasil diskus dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang membuat pasien menolak treatment, maka intervensi tersebut tidak bisa diaplikasikan. Jadi ini yang menjadi bias nantinya. Kemudian langkah kelima atau keenam ini ya, mengevaluasi outcome. Jadi langkah penting untuk menilai, mendokumentasikan perubahan, Anda bisa membuat sebuah tabel di sini, nilai-nilainya seperti apa. Kemudian penyebarluasan hasil EDP, ini bisa meng-share hasil EDP sehingga perawat tenaga kesehatan melakukan perubahan bersama, bentuk-bentuk, ya bisa lah. Dan
Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa dilakukan via WA atau kesepakatan kita bersama di grup. Nah, nanti pertanyaannya nanti dijawab. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.